Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Eka Saputra, dari Prodi Teknik Bangunan dengan NIM 15036 21037. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas untuk memenuhi mata kuliah strategi dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Yan Arthur, SPD MPD. Nah, dalam tugas ini, judul yang saya angkat adalah hal yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat guna mencetak calon guru yang kompeten. Yang pertama ada pendahuluan. Strategi menurut Sanjaitan 2008, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan. Lalu menurut Alawiyah Darmadi dan Juhudi tahun 2013 dan 2016, setiap guru dituntut untuk menguasai berbagai kemampuan sebagai guru yang profesional dalam bidangnya. Peran guru dalam proses pembelajaran bukan hanya sekedar menjalankan proses pembelajaran secara teknis tertentu, melainkan guru merupakan orang yang bertanggung jawab dalam strategi tugasnya. Nah, dari penjelasan tersebut, peran guru sangat vital. Guru harus tahu sifat dan karakteristik siswa dalam pembelajaran, agar guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, yang kedua, ada pembahasan. Yang pertama, ada strategi dasar dalam belajar mengajar. Mengapa saya memilih strategi dasar dalam belajar mengajar? Karena dalam menentukan strategi yang tepat, seorang guru harus tahu dulu apa dasar dalam memilih strategi. Ini dijelaskan masing-masing guru memilih strategi yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran disebabkan oleh perbedaan pengalaman, pengetahuan, kemampuan menyajikan pelajaran, gaya mengajar, pandangan hidup, dan wawasan masing-masing. Pemilihan strategi pembelajaran bukan hanya dilihat dari sisi guru saja, namun juga harus dilihat dari semua unsur, yakni kebutuhan siswa, jenis materi pelajaran, dan sarana pendukung belajar. Nah, di sini dalam strategi dasar dalam belajar mengajar, seorang guru harus bersifat universal, yang artinya guru harus mengetahui kebutuhan siswa, jenis materi pelajaran, dan sarana pendukung belajar yang tepat agar mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Jamaraton 2022, ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua ada memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga ada memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang keempat ada menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan yang dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada standar kompetensi untuk menjadi guru profesional. Dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat, tentu seorang guru harus tahu apa standar menjadi guru yang profesional atau apa standar kompetensi untuk menjadi guru profesional. Nah, di sini dijelaskan guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan mampu melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Guru profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuan mengenai sumber bahan yang akan diajarkan, metode pengajaran, dan karakteristik siswa. Menurut Yono tahun 2012, guru yang memiliki kompetensi profesional harus menguasai yang pertama disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan ajar yang akan diajarkan. Yang kedua, pengetahuan mengenai karakteristik siswa. Yang ketiga, pengetahuan mengenai filsafat dan tujuan pendidikan. Yang keempat, penguasaan metode dan model pembelajaran. Yang kelima, pengetahuan mengenai prinsip-prinsip teknologi pembelajaran. Yang keenam, pengetahuan mengenai penilaian siswa. Yang ketujuh, pengetahuan mengenai merencanakan dan menguasai kelas guna kelancaran proses pendidikan.
Standar standar kompetensi guru bertujuan untuk mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dengan adanya standar kompetensi guru, maka tujuan pembelajaran dapat mudah diterapkan dan sesuai dengan yang diharapkan. Keempat, standar kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh seorang guru yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Jadi, seorang guru wajib memiliki standar kompetensi tersebut yang ingin membuat strategi pembelajaran. Yang tiga dan C ada jenis dan materi pembelajaran yang menunjang calon pendidik. Nah, sebelum menentukan strategi pembelajaran yang tepat, seorang guru juga harus tahu jenis materi apa yang harus cocok, yang apa yang harus menunjang calon pendidik agar tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam membentuk karakter guru yang berkompetensi tinggi, calon guru harus diberikan bekal sejak dini agar ketika berada di lapangan, guru bisa secara luas menghadapi berbagai kendala di lapangan, baik kendala dalam penguasaan kelas maupun kendala dalam memahami karakter peserta didik. Salah satu bekal yang dapat diberikan kepada calon guru adalah dengan diadakannya kegiatan micro teaching di masing-masing prodi. Kegiatan micro teaching ini melingkupi pembekalan atau pelatihan guru dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam proses pembelajarannya. Jadi contoh di sini, jenis dan materi pembelajaran yang cocok adalah kegiatan micro teaching, karena dapat menjadi bekal pada calon guru untuk belajar mengajar seperti berada di lapangan, agar guru bisa bicara secara luas menghadapi kendala di lapangan. Nah, di sini menurut Coleta dan Japeta tahun 1994 dan Ayerlina tahun 2010 memaparkan ciri pengajaran mikro sebagai pembelajaran lengkap dengan skala diperkecil dalam artian yang pertama, fokus pengembangan pada satu atau beberapa keterampilan mengajar. Yang kedua, pembelajaran sebaya pada kelompok kecil. Yang ketiga, waktu pembelajaran yang singkat sekitar 10 atau 20 menit. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan di atas, seorang guru harus dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencetak tenaga pendidik atau calon guru yang kompeten berdasarkan kompetensi calon pendidik yang profesional. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil di jurnal nasional. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.